الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، بعد طول انقطاع بسبب الوباء، من الله علينا بهذا الاجتماع الذي نجتمع فيه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نجتمع فيه على تصحيح السير إلى الله، نجتمع فيه على تطهير القلوب وتزكية النفوس، ونسأل الله بمنه وكرمه نجعل هذه المجالس مجالس مباركة على المتكلم والسامع. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka daurahnya dengan membaca dari khutbatul hajah, maka beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang mulia, yang semoga dirahmati Allah, setelah dalam waktu yang lama kita terputus dengan sebab adanya wabah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melakukan pertemuan ini, kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul untuk mengingat dari kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk memperbaiki dari jalan kita kepada Allah dan untuk membersihkan dan mensucikan hati-hati kita, sehingga kita berharap kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis-majelis kita, pertemuan-pertemuan kita sebagai pertemuan yang mendatangkan keberkahan. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع لقاءاتنا في هذه الدورة ستكون حول أمر مهم جدا. Wahai saudaraku dan saudariku yang mulia, maka sesungguhnya tema dari pertemuan kita ini di daurah kali ini yaitu seputar pembahasan yang sangat penting, وهو اللذة الحقيقية أنواعها وأسبابها ومفسداتها، yaitu tema al-ladzatul haqiqiyah, kesenangan yang hakiki, jenis-jenisnya, sebab-sebabnya, dan hal-hal yang bisa merusaknya. إنه لموضوع مهم في حياة كل مسلم ومسلمة، بل في حياة كل إنسان. Maka tema ini adalah tema yang penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, bahkan di dalam kehidupan setiap insan. يحتاجه الإنسان في كل وقت وحين. Yang seorang insan membutuhkannya di setiap waktu dan keadaannya. لكنه في زمننا هذا أشد أهمية. Akan tetapi hal ini di zaman kita ini
kebutuhannya atau pentingnya ini sesuatu yang lebih lagi. أشد أهمية لأننا في زمن اجتمع فيه كثير من الأسباب والوسائل التي تفقدنا هذه اللذة الحقيقية. Kita sangat membutuhkannya dikarenakan kita berada di zaman yang terkumpul padanya sebab-sebab dan media-media yang dengannya akan menghilangkan dari kesenangan yang hakiki tersebut. كثرة العوائق التي تحول بيننا وبين هذه الحلاوة الإيمانية. Dan begitu banyaknya perusak-perusak yang menghalangi antara kita dengan kesenangan yang hakiki, kesenangan keimanan. فصارت حياة أكثرنا فارغة من هذه اللذة والحلاوة. Sehingga mayoritas kehidupan kita itu kosong dari rasa kelezatan dan kemanisan ini, rasa manis ini. وهذا أمر خطير جدا يخل بالمقصود الأصلي من شرعية العبادات. Dan ini sesuatu yang sangat penting yang dengannya ini sesuatu yang berbahaya yang bisa menghilangkan dari tujuan asal, yaitu disyariatkannya beribadah. فصارت عباداتنا خالية من الأثر الحقيقي للطاعات. Sehingga ibadah-ibadah kita kosong dari athar yang hakiki, pengaruh yang hakiki di dalam ketaatan. فانقلبت بعض العبادات عندنا إلى أثقال كبيرة ومشاق عظيمة. Sehingga sebagian ibadah yang kita lakukan itu berubah menjadi sesuatu yang besar menurut kita, ataupun kita rasakan hal itu adalah sesuatu yang berat. لا نستطيع القيام بكثير منها. Sehingga kita tidak bisa melakukan mayoritasnya. لعدم الرغبة والحرص لا بسبب العجز. Karena tidak adanya keinginan dan semangat, bukan karena adanya kelemahan. بل صرنا نتركها ونهرب منها. Bahkan kita menjadi seorang yang banyak meninggalkannya dan lari darinya. أو نقوم بها ونفعلها لكن ليس على جهة الإقبال والرغبة والمتعة واللذة. Atau terkadang kita melakukannya atau kita melaksanakannya tapi tidak atas sisi ataupun keadaan yang kita ingin untuk melakukannya dan kita mendapatkan kenikmatan dengannya. فلا نحسن القيام بكثير منها على الصفة المطلوبة. Sehingga kita tidak bisa melakukannya mayoritasnya dengan baik sesuai dengan sifat atau tata cara yang diinginkan. فسرعان ما نفتر وننقطع وسرعان ما نضجر ونمل. Sehingga begitu cepatnya kita terputus dari ibadah tersebut, kita merasa bosan, dan begitu cepatnya kita lalai darinya. وقد نستمر عليها كاستمرارنا على العادات دون استحضار. Dan terkadang kita bisa terus melakukannya, akan tetapi kita tidak bisa menghadirkan niat padanya. أيها الإخوة الكرام. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. إن موضوع اللذة والسعادة الحقيقية ليس هدفا مقصودا يبحث عنه المسلمون فقط. Sesungguhnya pembahasan kelezatan ataupun kesenangan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki bukanlah semata-mata itu adalah tujuan kaum muslimin semata. بل هو مقصود جميع الخلق مسلمهم وكافرهم. Bahkan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap makhluk, setiap manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir. كلهم مقصودهم البحث عن اللذة والراحة والسعي في دفع الهم والغم عن نفوسهم. Semuanya mereka berusaha untuk mencari kesenangan, mencari kenyamanan dan ketenangan, dan menghilangkan rasa sedih dan gundah dari jiwa-jiwa mereka. قال ابن القيم. Berkata Ibnul Qayyim. قال بعض العلماء. Berkata sebagian para ulama. وهو يقصد ابن حزم فقد لخص كلام ابن حزم رحمه الله. Akan tapi yang beliau maksudkan di sini adalah ucapannya Ibnu Hazm semata, bukan yang lainnya. يقول فكرت فيما يسعى فيه العقلاء. Beliau mengatakan, aku memikirkan pada apa yang para uqala, orang-orang yang berakal, mereka berusaha untuk mendapatkannya. فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد. Maka aku melihat usaha mereka semuanya itu dalam satu tujuan. وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. Walaupun jalan-jalan yang mereka tempuh itu berbeda untuk mendapatkannya. رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. Aku melihat mereka semuanya
mereka berusaha untuk menghilangkan rasa kesedihan dan kegundahan dari diri-diri mereka. فهذا بالأكل وبالشرب وهذا بالتجارة وبالكسب. Yang ini dia dengan jalan makan dan minum, yang ini dengan jalan melakukan jual beli atau bekerja. وهذا بالنكاح. Yang itu dia melakukan upaya dengan pernikahan. وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة. Dan yang itu dia berusaha dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan suara-suara yang bising. وهذا باللهو والعبث. Dan yang ini dia dengan cara banyak bermain-main ataupun melakukan hal-hal yang sia-sia. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء. Maka aku katakan tujuan ini adalah tujuannya para uqala, orang-orang yang berakal. لكن الطرق كلها غير موصلة إليه. Akan tetapi jalan-jalan yang ditempuh tidaklah bisa mencapai atau mengantarkan kepada tujuan tadi. بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. Bahkan bisa jadi mayoritasnya itu mengantarkan kepada apa yang menjadi lawannya. ولم أر في جميع الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده. Dan aku tidaklah melihat pada jalan-jalan tersebut melainkan hanya ada satu jalan yang bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut, yaitu seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan muamalah yang baik dengannya. تصحيح نحوي فقط لا تعد ترجمته. ولم أر في جميع الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. Dan aku tidak melihat pada jalan-jalan ini melainkan hanya ada satu jalan saja yang mengantarkan kepada tujuan itu, yaitu dengan kembali kepada Allah dan bermuamalah hanya kepadanya dan mendahulukan untuk mengharapkan keridhaan Allah dibandingkan segala sesuatu. فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. Karena sesungguhnya orang yang menempuh jalan ini, maka walaupun terlewatkan darinya satu bahagian dari bahagian dunia, akan tetapi dia akan mendapatkan bahagian yang tinggi, bahagian yang mulia yang tidak akan terlewatkan olehnya. وإن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته كل شيء. Yang mana apabila sesuatu ini diperoleh oleh seorang hamba, maka dia akan memperoleh semuanya. Dan apabila terlewatkan dari seorang hamba, maka dia akan terlewatkan segala sesuatunya. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. Dan apabila dia mendapatkan bahagian dari dunianya, maka dia mendapatkannya dengan sisi yang paling mudah. فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. Sehingga tidaklah ada bagi seorang hamba sesuatu yang lebih bermanfaat dari jalan ini, dan tidaklah ada sesuatu yang bisa lebih mengantarkan kepada tujuannya, kepada kelezatan dan kesenangan ini, demikian pula kebahagiaan dan kegembiraannya. Al-khulasah, maka kesimpulannya, al-iqbalu 'ala Allah, maka seorang kembali kepada Allah, wa muamalatuhu wahdahu, dan dia bermuamalah hanya kepada Allah, wa itharu wa taqdimu mardatihi ala kulli syai', dan dia mendahulukan keridhaan Allah di atas segala sesuatu. Hiya at-tariqu al-wahidatu ila al-ladzati wal bahjati was sa'adah. Maka inilah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada kesenangan dan kegembiraan. Wa man hassalaha faqad hassala kull syai'. Maka barang siapa yang mendapatkannya, maka dia berarti mendapatkan segala sesuatu. Wa man lam yuhassilha faqad fatahu kullu syai'. Dan barang siapa yang tidak bisa memperolehnya, maka akan terlewatkan darinya segala sesuatu. Idza arafna hadza ayyuhal kiram, apabila kita telah mengetahui hal ini, wahai saudara-saudaraku yang mulia, fa innana bihajatin ila ma'rifati hadhihi al-ladzati wa anwa'iha. Maka
Dari sini kita mengetahui butuhnya kita untuk mengetahui dari makna kelezatan dan jenis-jenisnya, وأحوال الناس تجاهها, dan keadaan-keadaan manusia di hadapan hal-hal tersebut. وأسبابها ووسائلها, Demikian pula sebab-sebab kesenangan dan metode-metodenya, وموانعها ومفسداتها. dan hal-hal yang bisa menghalangi dan merusaknya. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بركتها ولذتها. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kesenangannya dan keberkahannya. ما هي اللذة؟ Maka apa yang dimaksud dengan al-ladzah atau kesenangan di sini? اللذة في اللغة طيب طعم الشيء المشتهى اللذيذ. Maka makna ladzah secara bahasa adalah ti'mu ta'mi syai', yaitu bagusnya rasa sesuatu, al-mushtaha al-ladzid, yang seorang selera dengannya, dan itu adalah sesuatu yang lezat. فإذا أكل أو شرب شيئا شعر بلذة الطعام أو العصير أو غير ذلك. Maka apabila seseorang dia makan atau dia minum, maka dia merasakan kelezatan. قال الله في الجنة, Allah Ta'ala berfirman tentang surga, وأنهار من خمر لذة للشاربين لذيذة لذيذة الطعم طيبة الشرب لذيذة لخلوها من إفساد العقل والجسم والطبع. Allah Ta'ala berfirman, wa anharum min khumril ladzatil lisyaribin, dan di surga itu ada sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Maka maknanya adalah rasanya itu lezat dan enak ketika diminum. Dalam artian ketika seorang meminumnya, maka dia mendapatkan kelezatan, tidak merasakan rasa mabuk sehingga hilang akalnya, tidak menghilangkan tabiatnya dan sesuatu rasa lelah pada raganya. اللذة شعور طيب وجميل يحصل للعبد عقب وبعد إدراك الشيء الملائم مثل البهجة والسرور. Al-ladzah adalah perasaan yang baik, yang sangat indah, yang diperoleh oleh seorang hamba setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia berusaha untuk mendapatkannya, seperti seorang mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى كما قرر ذلك المحققون كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. Maka ladzah itu akan dirasakan setelah seorang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, seperti ini, sebagaimana ini yang disebutkan oleh para muhakkikun seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selainnya. كإدراك لذة النور بعد الإبصار. Seperti seorang yang merasakan nikmat cahaya ketika dia bisa melihat. وطعم الحلاوة بعد الذوق. Dan seperti seorang yang merasakan nikmatnya rasa manis setelah dia mencicipinya. تأكل الشيء أو تشربه ثم manis. Jadi misalnya seorang dia mencicipi makanan, minum atau makan misalkan. Setelah itu dia merasakan nikmat. Kemudian dia mengatakan ini manis. وقد تصدر صوتا. Dan terkadang mungkin dia keluar suara dari mulutnya ketika merasakan. هذا مثال من أمثلة ذوق اللذة. Maka inilah di antara contoh rasa lezat itu. تقول ما أجمل لذة الأمان بعد الحرب والخوف. Seperti engkau mengatakan sungguh indah, sungguh berapa nikmatnya rasa aman setelah sebelumnya seorang mengalami rasa ketakutan. وهذا لا تعرفونه أنتم لأنكم لم تجربوا ألم الحرب والخوف. Dan yang ini antum mungkin tidak merasakannya karena antum tidak merasakan bagaimana rasa sakit atau kesusahan dari rasa takut dan peperangan. يعرفه بعض آبائكم وأجدادكم. Yang ini barakallahu fikum dirasakan oleh para orang tua dan kakek-kakek kita. الذي تعرفونه أن تقول ما أحسن لذة العافية بعد المرض. Mungkin yang kita rasakan dan kita ketahui, terkadang kita mengatakan sungguh ini nikmat sehat setelah sebelumnya sakit. ما أحسن وما أحلى لذة الرجوع إلى المسجد بعد الوباء. Seperti misalnya sungguh kenikmatan yang besar bisa balik ke masjid
setelah sebelumnya seorang tidak bisa ke masjid karena wabah pandemi. ما ألذ هذا الاجتماع بعد طول انقطاع. Sungguh nikmat kita bisa berkumpul lagi mengadakan daurah setelah sekian lama kita tidak bisa melakukannya. فاللذة متعة وشعور بالارتياح العميق. Maka lezah itu adalah rasa kegembiraan, rasa ketenangan dan kenyamanan pada sesuatu yang dia rasakan secara mendalam. هذا الشعور يناقض الألم والحسرة والضيق. Dan perasaan ini berlawanan dengan rasa yang sebelumnya dialami dari rasa sakit dan kesempitan. وقد تكون اللذة حسية كالشعور باللذة بعد ذوق الطعام والشراب. Dan terkadang rasa lezah ini, kesenangan itu sifatnya sesuatu yang hissi, bisa dirasa dengan panca indera, seperti seseorang yang dia merasakan nikmatnya atau lezatnya makanan dan minuman. وقد تكون غير حسية في غير الملذات الحسية. Dan terkadang rasa lezah di sini bisa dalam hal yang sifatnya sesuatu yang maknawi, bukan hissi, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. يعني قد تكون اللذة معنوية كالشعور باللذة عند قراءة القرآن والشعور باللذة والفرحة بعد إتمام العبادة أو عند الإفطار الصائم أو غير ذلك من اللذات المتعلقة بالعبادات والإحسان. Jadi kelezatan ini terkadang sifatnya maknawi, seperti rasa lezah, rasa lezat, rasa nikmat yang dirasakan oleh seseorang ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika seorang yang berpuasa dia berbuka, atau hal yang lain yang dirasakan ketika seseorang melakukan suatu ibadah. اللذة شيء يجده الإنسان في نفسه لا يستطيع التعبير عنه أو عنها بلفظ أبين وأوضح من هذا اللفظ. Rasa lezah ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap insan, yang terkadang seorang tidak bisa mengungkapkan bagaimana apa yang dia rasakan dari rasa lezah, dari kesenangan itu, kecuali dengan ungkapan itu sendiri, yaitu rasa lezah itu sendiri. عندكم تقول لذة؟ Nah, lezat. لذة. ممكن أنا أسألك كيف طعمه إذا كنت مستمتعا جدا. أنا أسألك عن التفصيل، أنت لا تستطيع أن تقول إلا لذة. Jadi beliau mencontohkan misalnya seorang makan, dia merasakan di dalam makanan itu luar biasa gitu loh. Dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata perasaan bagaimana enaknya makanan ini, kecuali dengan satu kata saja, makanan ini lezat. من باب الفائدة. Untuk faedah, فإن لفظ الذوق seperti rasa ataupun kata dzauq, yaitu perasaan, وإن كان قد يظن في الأصل أنه مختص بذوق اللسان فقط. Jadi dzauq ini perasaan, terkadang tidak diungkapkan kecuali dengan sesuatu yang bisa digapai ataupun dirasakan dengan indera perasa seperti lidah. لكن استعمال لفظ الذوق في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك. Akan tetapi penggunaan kata dzauq, perasaan atau rasa, di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka penggunaannya lebih luas dibandingkan itu. فقد استعمل لفظ الذوق فيما هو أعم، استعمل في الإحساس بالملائم والمنافر. Dan terkadang kata dzauq atau rasa tersebut digunakan pada sesuatu yang sifatnya rasa sakit atau sesuatu yang dirasakan di dalam hati. ملائم Mulaim, yakni sesuai. مناسب. والمنافر الذي هو ضد الرغبة. فلفظ الذوق لفظ عام فيما يلائم الإنسان ويناسبه وفيما لا يلائمه ويناسبه. هذا على جهة العموم وليس خاصا باللسان. Jadi kata dzauq atau rasa itu terkadang apa yang dirasakan di dalam hati yang sesuai dengan apa yang dia rasakan di dalam hati, baik itu dalam perkara baik ataukah dalam perkara buruk. Jadi tidak hanya penggunaannya dalam indera perasa saja. فالذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. Maka dzauq ini adalah sesuatu yang langsung dirasakan, baik sifatnya itu zahir ataukah sifatnya itu yang batin, baik sesuai ataukah tidak sesuai. ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب. Dan tidak khusus hanya dalam pembahasan indera perasa saja dengan lisan, dengan lidah di dalam lughah Al-Quran, di dalam bahasa yang ada di dalam bahasa Arab,
bahkan ini juga di dalam bahasa Arab. وجد في أشعار العرب قبل مجيء الإسلام ونزول القرآن تعبير بالذوق في غير الفم. Ada di dalam syair-syair bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran, kata dzauq atau rasa ini dipergunakan tidak hanya dengan sesuatu yang dirasakan oleh lidah, كذوق الموت, seperti kata dzauq al-maut, merasakan kematian. وهذا ما يؤكد ما قرره المحققون كابن تيمية وابن القيم. Dan ini menguatkan apa yang disebutkan oleh para muhakkik seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selainnya. وذوقوا عذاب الحريق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأذاقها الله لباس الخوف والجوع هذا فليذوقوه حميم وغساق. إشارة إلى المعنى. Jadi seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan azab kepadanya, seperti pada firman Allah taala wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah apa dari azab yang membakar ini. Demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, rasakanlah azab ini sesuai dengan sebab kekafiran yang kalian lakukan. Demikian pula pada ayat hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Jadi kata dzauq di dalam Al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebutkan rasakan dari azab yang pedih sesuai dengan apa yang kalian lakukan. المقصود أن كل من الحلاوة واللذة والطعم وذوق النعيم ليست أمورا خاصة بالأمور الحسية كالطعام والشراب والنكاح. Intinya atau maksudnya di sini bahwasanya rasa manis halawah, demikian pula kelezatan, kemudian rasa yang dirasakan ini tidak hanya khusus pembahasannya dalam perkara-perkara hissiyah yang bisa diraba dengan panca indera seseorang. Bal hiya naw'an, naw'un lil badani wa naw'un lil qalb. Bahkan ini bisa kita bagi menjadi dua jenis. Satu jenis berkaitan dengan badan dan satu jenis berkaitan dengan hati. Falafz مثلا الحلاوة, misalnya contoh kata al-halawah atau rasa manis, يستعمل في الأمور التي يذوقها الإنسان, digunakan pada perkara yang dirasakan oleh seorang insan, يستعمل في غير ذلك, dan dirasakan pada hal selainnya. في لغة العرب, di dalam bahasa Arab, وفي لغات أخرى, demikian pula dalam bahasa yang lain. ففي لعب الكرة عندكم مثلا الجول manis. Nah, sahih. Jadi misalnya dalam bahasa kita seorang main bola mencetak gol, wah manis. Seorang merasakan manis. Dua istri. Jadi boleh mengisyaratkan ya. Maksudnya apa? Seorang punya dua istri, itu rasanya manis. Hum yaqulun, mereka, laisa ana. Jadi yang bilang mereka yang sudah merasakan, kalau beliau kan belum. Bil Arab la ya'rifuna hadha. Di kebiasaan orang Arab enggak ada istilah seperti ini, tapi di apa namanya istilah kita. Tabihu min hadzal kalam. Al-ladzatu al-haqiqiyyah kunu huna, fokus. Demikian pula misalnya seorang merasakan ladzat hakiki di sini dalam hal ini. Jelas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ladzatu, rasa ladzah atau kesenangan, azharu min kulli ma tu'arrafu bih, itu lebih gamblang. Kata ladzah atau kesenangan itu lebih gamblang dibandingkan untuk didefinisikan dengan kata-kata. Fa innaha amrun wujdani, karena ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap hamba. Wa innama tu'rafu bi asbabiha wa ahkamiha. Hanya saja yang didefinisikan atau digambarkan itu adalah sebab-sebab untuk mendapatkannya dan hukum-hukumnya. Wal ladzatu wal bahjatu was sururu wa qurratul aini wa tibun nafsi wan na'im alfadhun mutaqaribatul ma'na. Jadi lafaz-lafaz al-ladzah, kelezatan, kesenangan, al-bahjah, kegembiraan, as-surur juga kegembiraan, qurratul ain, penyejuk mata, tibun nafs, menyejukkan jiwa, an-na'im, kenikmatan. Ini adalah lafaz-lafaz yang atau kata-kata yang maknanya itu berdekatan.
وهي أمر مطلوب في الجملة. Dan ini adalah perkara yang dicari secara globalnya, secara umumnya ini adalah sesuatu yang diharapkan. بل ذلك مقصود كل حي. Bahkan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang yang hidup. وذلك أمر ضروري من وجوده. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dinafikan, sesuatu yang pasti ada pada setiap orang. قال ابن القيم أيضا. Berkata Ibnul Qayyim, ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط. Jangan engkau mengira bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik mereka berada di atas kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat fajir, berbuat kerusakan, mereka berada di jahim, di neraka atau berada dalam kesiksaan. Maka jangan engkau mengira ayat ini hanya khusus berkaitan dengan kehidupan akhirat. بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. Akan tetapi mereka ini orang-orang yang berbuat baik, mereka berada dalam keadaan nikmat di 3 negeri. Demikian pula orang-orang yang berbuat fajir berada dalam jahim, berada dalam siksaan juga di 3 negeri. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. Maka kelezatan dan kenikmatan yang bagaimana yang di dunia ini yang lebih baik dibandingkan dari hati yang baik, dada yang selamat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya dan beramal sesuai dengan apa yang disyariatkannya. ثم قال ابن القيم. Kemudian Ibnul Qayyim beliau mengatakan, وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati yang selamat. Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan hati yang selamat. لا عيش حقيقي ولا لذة حقيقية إلا لصاحب القلب السليم. هذا المعنى. Maknanya tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kesenangan yang hakiki kecuali pada orang yang memiliki hati yang selamat. روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridha Islam sebagai agamanya dan ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dzaqa ay wajada halawatahu. Makna dzaqa di sini adalah seorang merasakan manisnya iman. كما في حديث أنس في الصحيحين 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Sebagaimana di dalam hadis Anas di dalam Sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 orang atau 3 kelompok yang dia akan barang atau 3 sifat yang barang siapa terkumpul padanya maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. ما هو هذا الذوق؟ ما هي هذه الحلاوة الإيمانية؟ Maka bagaimana bentuk adzauq atau perasaan, bagaimana manisnya keimanan ini? إنها عبارة عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه. Itu adalah ungkapan dari apa yang didapatkan oleh seorang mukmin yang merealisasikan keimanannya. Dia dapatkan itu dalam keimanannya. المطمئن قلبه بالإيمان. Hatinya itu tenang dengan keimanan. من انشراح صدره وتنويره بمعرفة الله ومعرفة رسوله. Dari rasa lapang di dalam hatinya, demikian pula hatinya bersinar dengan pengetahuan atau dia mengenal Allah. ومعرفة منة الله تعالى عليه. Dan mengetahui karunia Allah atas dirinya.
يعرف نعمة الله عليه أن أنعم عليه بالإسلام. Yaitu dia mengetahui karunia Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia kepada Islam. وأن نظمه وأدخله في سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan menggabungkannya bahwasanya dia berada pada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia. وحبب إليه الإيمان والمؤمنين. Dan Allah menjadikan di dalam hatinya kecintaan kepada keimanan dan kaum mukminin. وبغض إليه الكفر والكافرين. Dan Allah menjadikan dalam hatinya rasa benci kepada kekufuran dan orang-orang kafir. وأنجاه من قبيح أفعالهم وركاكة أحوالهم وسوء أحوالهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari buruknya perbuatan orang-orang kafir, dari buruknya keadaan mereka dan buruknya keadaan mereka. عندما يرضى الإنسان بهذا الدين. يرضى الإنسان بهذا الدين بطمأنينة ويقين. Ketika seorang hamba dia ridha dengan agama ini, dia merasakan ketenangan di dalamnya. ويتذكر النعم التي أنعم الله بها عليه. Dan dia mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. فيرى أهل الفجور في فجورهم. Maka dia melihat orang-orang yang berbuat fajir di atas kerusakannya. وأهل الكفر في كفرهم. Dan dia melihat orang-orang kafir berada di atas kekafirannya. فيستحضر نعم الله الكبرى عليه. Maka dia merasakan begitu besarnya nikmat Allah atas dirinya. أن من الله عليه وهداه للإسلام. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya dan memberikan hidayah kepadanya kepada Islam. عندما يرى أناسا من المسلمين يسابقون إلى التقليد للكفار. Ketika dia melihat banyak dari kalangan kaum muslimin mereka banyak meniru kepada orang-orang kafir. يرى بعضهم قد علق قلبه بكافر أو كافرة. Dan sebagian mereka telah mengikatkan hatinya senang ngefans dengan orang kafir yang laki-laki ataupun perempuan. فيحمد الله جل وعلا على ما من به عليه. Maka dia melihat bagaimana besarnya nikmat Allah atas dirinya. فتنتج له لذة في قلبه وحلاوة. Maka dari situ akan melahirkan rasa kesenangan, kelezatan dan manis di dalam hatinya. وخصوصا إذا وقف بنفسه وفكره على تفاصيل تلك النعم. Terlebih apabila dia mau merenungi dan memikirkan secara rinci dari kenikmatan-kenikmatan Allah. فإنها تطير القلوب فرحا وسرورا. Maka ini akan menjadikan hati itu terbang dengan rasa kesenangan dan kegembiraan. وتمتلئ إشراقا ونورا. Dan hatinya akan dipenuhi dengan sinar dan terang benderang. قال القرطبي بعد هذا الكلام. Berkata Al-Qurtubi setelah menyebutkan ucapan ini. فيا لها من حلاوة ما ألذها. Sungguh alangkah indahnya rasa manis ini dan betapa lezatnya. وحالة ما أشرفها. Dan keadaan yang begitu membahagiakan. فنسأل الله أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وحصولها. Maka kita meminta kepada Allah agar mengkaruniakan kepada kita kekekalan dari nikmat ini dan kesempurnaannya sebagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk merasakan di awalnya dan untuk kita bisa mendapatkannya. اللذات من حيث العموم هل هي شيء واحد أم أنواع متعددة؟ Rasa lezat secara umum apakah itu hanya satu saja ataukah di sana ada macam-macamnya? وإذا كانت متعددة فما هي هذه الأنواع؟ Dan apabila dikatakan rasa lezat itu bermacam-macam, maka apa saja? اللذات ليست نوعا واحدا. Maka rasa lezat itu kesenangan bukan satu jenis saja. بل هي أقسام وأنواع. Bahkan itu bermacam-macam dan berbagai jenis. وكل نوع تحته أفراد. Dan setiap jenisnya memiliki poin-poinnya. ولكل لذة مراتب. Dan di setiap kelezatan ada tingkatan-tingkatannya. أولا أقسام اللذات. Yang pertama pembagian kesenangan atau lezat. القسم الأول اللذة الحسية الجسمية البدنية الجثمانية. Jenis yang pertama kelezatan hissiyah. Kelezatan hissiyah atau jasmaniyah, badaniyah.
كلذة الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. Seperti kesenangan makan, minum, pernikahan dan semisalnya. هذه اللذة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. Maka jenis kelezatan atau kesenangan ini manusia merasakannya juga, mereka ataupun juga hewan-hewan mereka pun juga merasakan jenis kelezatan ini sebagaimana manusia. فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركته أنقص الحيوانات له فيها. Maka bukanlah dikatakan kesempurnaan manusia ketika dia bisa merasakan kelezatan ini, karena hal ini juga dirasakan oleh hewan yang paling rendah sekalipun. هذه اللذة ليست مقياسا على كمال الإنسان وشرفه. Maka lezat ini, jenis kelezatan ini bukanlah tolak ukur tentang kesempurnaan seseorang. لو كانت علامة على شرف الإنسان وكماله، andaikan ini dijadikan tolak ukur sebagai kesempurnaan manusia dan kebahagiaan atau keutamaan yang ada padanya, لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم هو أكثرهم أكلا وشربا وجماعا. maka tentunya kalau ini dijadikan tolak ukur, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, berarti dia adalah manusia yang paling banyak makan dan minum. إذن الذي يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ليس هذا دليل كمال. Sehingga dari sini kesimpulannya, orang yang banyak makan, banyak minum ini tidak menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. ليس هذا دليل كمال بل الكمال في لذة أخرى غير الأكل والشرب. Maka ini bukan tolak ukur yang menunjukkan kesempurnaan kelezatan dalam kehidupannya. لو كان الأكل والشرب وهذه اللذات هي الكمال لكان الأنبياء والرسل أولى الناس نصيبا وأكثر الناس نصيبا بهذه اللذة. Andaikan jenis kelezatan ini dijadikan sebagai tolak ukur, maka tentunya para nabi dan para rasul mereka yang paling banyak bahagianya di dalam merasakan kelezatan jenis ini. إذن هذا النوع من اللذات ليس كمالا. Sehingga kesimpulannya, kelezatan jenis ini bukanlah menunjukkan kesempurnaan dan kemuliaan. وإنما تكون كمالا إلى حد ما إذا تضمنت وتسببت إعانة على لذة وهي اللذة الكبرى والعظمى والحقيقية. Hanya saja ini akan mengantarkan kepada kesempurnaan apabila dipergunakan oleh seseorang untuk dia melakukan amalan ketaatan dan beribadah kepada Allah sehingga dia mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar. القسم الثاني اللذة الوهمية الخيالية. Jenis yang kedua yaitu lezah atau kesenangan yang sifatnya khayalan atau sangkaan semata. وهي لذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. Yaitu kesenangan dalam hal kepemimpinan, menjadi pembesar di hadapan para manusia dan berbangga dengannya. لذة الأمر والنهي والإيجاب على الناس والخدمة أن يخدم وأن يعان هذه نوع من أنواع اللذات. Rasa kelezatan, kesenangan ketika dia bisa memerintah, dia bisa melarang, ketika dia bicara, dia didengar, maka ini adalah salah satu dari bentuk atau jenis kenikmatan dan kesenangan. هذه اللذة وإن كان طلابها الذين يبحثون عنها أشرف نفوسا من أصحاب اللذة الأولى. Maka kelezatan jenis ini, walaupun orang yang mencarinya adalah mereka yang memiliki jiwa yang mulia dari mereka orang-orang yang mencari kelezatan jenis yang pertama. لكن فيها مشكلة كبيرة. Akan tetapi padanya ada muskilah, permasalahan yang besar. فإن آلامها وما توجبه وتسببه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. Akan tetapi rasa sakit yang dia alami atau sesuatu yang dia rasakan ketika dia ingin mendapatkannya atau sebab-sebab yang dia ingin untuk bisa meraihnya, maka padanya ada mafsadah-mafsadah dan madarrah-madarrah yang jauh lebih besar dibandingkan kesenangan yang dirasakan oleh jiwa. صاحب الرئاسة والتعاظم الذي يحب أن ينظر إليه وأن يخدم وأن يعني يأمر وينهى. Orang yang
cinta atau senang dengan kepemimpinan, cinta dengan dia menjadi pembesar, maka dia senang ketika dia bisa memerintah, dia bisa melarang, dia dilayani dan seterusnya. يشعر بنوع من اللذة. Maka dia merasakan salah satu jadi jenis kesenangan. لكنها ليست لذة حقيقية كاملة خالصة. Akan tetapi itu bukan kenikmatan atau kesenangan yang hakiki, yang murni. فإن صاحبها منتصب وقائم وواقف لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه. Karena seorang yang merasakannya ketika dia ingin menggapainya, terkadang dia harus memposisikan dirinya, dia memusuhi atau melawan pihak-pihak yang ingin menyainginya atau ingin merebutnya. فالمدير في إدارته, seperti seorang pemimpin di kantornya, والرئيس في رئاسته, seorang yang menjadi rais, pemimpin di dalam lingkup kepemimpinannya, والمعلم في كرسيه, dan seorang pengajar di kursinya. إذا كان يأمر وينهى ويستجاب له ويطاع, ketika dia memerintahkan, melarang, dan dia didengar ketika dia berbicara, شعر بنوع من اللذة. maka dia merasakan sebagian dari jenis kelezatan atau kesenangan. فإذا جاء من يتعاظم عليه ويترأس عليه أو يزيحه عن مكانه, dan apabila datang orang yang menyainginya, menandinginya, atau berada di atasnya, انتصب ووقف وانشغل بمعاداته, maka dia akan menegakkan dirinya dan dia akan berusaha untuk melawannya. وهذا ليس خاصا بإدارات الدنيا ورئاسات الدنيا. ليس هذا الأمر والمرض خاصا برئاسات الدنيا. Dan penyakit ini atau jenis ini tidaklah hanya terbatas dalam hal kepemimpinan dunia saja. بل كثير من الفتن والمشكلات التي ظاهرها شيء في أمور الدين باطنها هو مثل هذا. Dan bahkan hal ini di banyak dalam terjadinya fitnah, zahirnya seperti ini padahal batinnya berbeda. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون من ذلك اليوم إلى يومنا هذا من هذا المرض. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula para sahabat telah mengingatkan penyakit ini dari sejak hari itu, sejak zaman itu. يرى الناس أنني أكره فلانا وأنتقد فلانا. Seorang melihat bahwasanya saya adalah orang yang paling dekat dengan fulan dan aku adalah penolongnya si fulan. وأن الأسباب هي أسباب دينية. Dan bahwasanya sebab-sebabnya adalah sebab-sebab karena agama. فإذا فتش الناظر الذكي الفطن, dan apabila seorang yang berakal, seorang yang cerdas mengoreksi dan menelitinya, وجد أمورا أخرى, maka dia mendapati perkara-perkara yang lain. وأسبابا للخلاف خفية. Dan sebab-sebab yang berbeda dari apa yang dia inginkan. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya persangkaan-persangkaan. مقصود أن اللذة من هذا النوع لذة الرئاسة والأمر والنهي. Maka maksudnya di sini adalah kesenangan dalam hal ini, yaitu kesenangan dalam hal kepemimpinan. يظل صاحبها في حرب ومعركة في معركة. Maka akan mengantarkan pemiliknya kepada peperangan dan pertikaian. ثم إن هذه اللذة لا يحصل عليها الإنسان إلا بشروط وحقوق، وهذه الشروط والحقوق والالتزامات التي يجب التزامه بها تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية. Dan kesenangan ini yang dia harapkan terkadang dia dapatkan dengan hal-hal yang buruk, dengan keharusan-keharusan yang terkadang bertentangan dengan kelezatan dan kesenangan yang dia rasakan secara pribadi. ولا يتم مراده ولذته الناقصة إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. Dan dia tidak bisa mendapatkan kesenangan ini, merasakannya, kecuali dia harus melewati rasa sakit atau kesempitan yang lebih banyak. فليست هذه في الحقيقة لذة حقيقية. Maka kelezatan ini, kesenangan ini pada hakikatnya bukanlah kesenangan yang hakiki. وإن فرحت النفس وسرت بها.
walaupun jiwa itu senang dan bergembira dengannya. يعني مثال افرضوا لو أنني أنا أو الأستاذ أو الأساتذة الآخرين يوتيوبر. Sebagai contoh misalnya, beliau atau anak atau asatidah yang lain misalnya jadi YouTuber. هذا نوع من اللذة عند كثير من الناس. Maka menjadi YouTuber ini sebagian orang merasakan, menganggap itu kesenangan. يتابعه الكثير يشاهده الكثير إلى آخره. Banyak orang yang mengikuti jadi subscriber misalkan atau viewernya banyak. لكنه إذا أراد أن يخرج وساتا مثلا jalan-jalan بنفسه أو بأهله ويريد أن يرتاح الناس كلهم يعرفونه. Akan tetapi ketika dia ingin untuk jalan-jalan, ingin berwisata, dia ingin sejenak merasakan ketenangan, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia keluar mesti orang tahu, mengenal dia. إذا ذهب إلى مكة أو إلى المدينة مثلا. Seperti misalnya dia pergi ke Mekah atau Madinah. إذا كان في الشرطة أو في مكتب أو في معاملة أو في المطار كل الناس ينظرون إليه وكلهم يريد أن يسلم عليه وكلهم يريد أن يتصور معه سيلفي مثلا. Setiap orang misalkan ketika dia singgah di kantor, misalkan di polisi atau di kantor atau yang semisalnya, setiap orang melihat kepada dia, setiap orang ingin bersalaman dengan dia, bahkan terkadang minta selfie. أيضا إذا أراد أن يكون بهذه الشهرة لا بد أن يترك كثيرا من لذاته مع زوجته وأبنائه وأصدقائه ونومه لكي يجهز بعض الأمور ويرتب بعض الأمور فيصير كالخادم لما يقدمه في اليوتيوب مثلا. Dan orang yang mengharapkan bisa terkenal seperti itu, terkadang dia harus meninggalkan banyak kesenangan, seperti kesenangan bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dan seterusnya, yang pada akhirnya dia meninggalkan kesenangan itu untuk mempersiapkan apa yang akan dia lakukan di YouTube-nya atau semisalnya, sehingga dialah yang menjadi budak dari YouTube atau dia menjadi khadim yang dia ingin mengharapkan sesuatu yang dia capai tadi. فقبل هذه المرتبة وهذه اللذة آلام ومشاق. Maka sebelum dia mencapai tingkatan kesenangan ini, dia harus melewati begitu banyak rintangan dan kesusahan serta kesulitan. وفي أثناء هذه اللذة آلام ومشاق. Dan ketika dia mendapatkan kesenangan itu, di dalam kesenangan ini juga banyak rasa berat dan kesulitan. وبعدها آلام ومشاق. Dan setelahnya pun dia akan merasakan kesulitan dan berat. فهي في الحقيقة ليست بلذة وإن فرحت النفس بها. Maka pada hakikatnya itu bukanlah kesenangan, walaupun terkadang jiwa itu senang dan gembira dengannya. وما أحسن أن يعيش الإنسان على حياته وطبيعته. Maka أن يعيش الإنسان على حياته العادية وطبيعته يعبد الله جل وعلا دون أن يجعل الناس رقباء عليه. Maka sungguh bahagianya seorang insan, dia bisa hidup normal seperti kehidupan orang biasa, dia bisa tenang beribadah kepada Allah. فيكون مشغولا بالله وعبادته. Dan dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. لا مشغولا بما يريده الناس فيتعب نفسه لتقديمه لهم. Dan tidak menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang dia mencari keridhaan manusia, sehingga hal ini akan menyebabkan menyibukkan dirinya dan menjadikan dirinya lelah. فينقلب من عبد لله إلى عبد لشهوات ومرادات الناس. Sehingga dia berubah dari menjadi hamba Allah menjadi hamba syahwat dan mencari keridhaan manusia. القسم الثالث اللذة العقلية الروحانية القلبية المعنوية. Jenis yang ketiga yaitu kesenangan akliyah, kesenangan dalam hal akal dan ruh dan hati. كلذة المعرفة والعلم. Seperti kesenangan seseorang bisa mengetahui sesuatu atau mengilmui sesuatu. والاتصاف بصفات الكمال من الجود والكرم. Dan bisa bersifat atau memiliki sifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan seperti kedermawanan dan kemuliaan. والبذل والعطاء والإحسان والتعاون. Dan dia bisa
membantu, dia bisa memberi, berbuat kebaikan, saling tolong menolong. Wal iffah wasyaja'ah was-sabr wal hilma wal muru'ah. Demikian pula sifat al-iffah, menjaga kehormatan diri, keberanian, kesabaran, ketenangan, menjaga muru'ah dan semisalnya. Fa innal iltidhadha bidzalika min a'zamil ladzat. Maka kesenangan dengan hal-hal ini termasuk dari kesenangan yang terbesar. Wa huwa ladzatun nafsil fadilati syarifah. Dan inilah kesenangan dari jiwa yang mulia dan utama. Fa idza dhammat ila hadhihi al-ladzah, apabila digabungkan kesenangan ini ladzatu ma'rifatillah ta'ala, dengan kesenangan seorang bisa mengenal Allah wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu la syarika lah, mencintai dan beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya, waridha billahi 'iwadan an kulli syai', dan mengetahui atau ridha kepada Allah, maka ini adalah menggantikan dia dalam segala sesuatu, bihaits la yata'awwadhu bighairihi 'anillahi subhanahu, dari sisi tidak ada yang bisa menggantikannya dengan sesuatu apapun apa yang dia dapatkan dengan Allah, dari mengenal Allah. Bihaits la yata'awwadhu bighairillahi 'anillah, dari sisi tidak ada yang bisa menggantikan selain Allah dari kelezatan mengenal Allah. Fasahibu hadhihi al-ladzah kama yaqulu Ibnu Qayyim, fasahibu hadhihi al-ladzah fi jannatin ajilah. Maka orang yang mendapatkan kesenangan ini, maka dia ibaratnya berada pada jannah ajilah, yaitu surga yang seakan-akan disegerakan untuknya. Nisbatuha ila ladzatid dunya ka nisbati ladzatil jannati ila ladzatid dunya. Nisbahnya ataupun perumpamaannya, kelezatan, kesenangan yang dia dapatkan ini dibandingkan kesenangan duniawi, itu seperti perbandingan kesenangan dunia dengan perbandingannya seperti perbandingan kesenangan surga dengan dunia. Fa innahu laysa lil qalbi war ruh aladdu wala atyabu wala ahla wala an'ama min mahabbatillahi wal iqbali alaihi wa ibadatihi wahdahu. Karena sesungguhnya tidaklah ada bagi hati dan ruh ini sesuatu yang lebih mendatangkan kesenangan, lebih baik, lebih manis, lebih mendatangkan kenikmatan dibandingkan kecintaan kepada Allah, kembali kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wa qurratul aini bih wal unsu bih wa biqurbih wasyauqu ila liqa'ih wa ru'yatih, dan dibandingkan dengan seorang menjadikan penyejuk mata dengannya, seorang senang dengan mendekatkan diri kepadanya, seorang rindu untuk bisa berjumpa dengan Allah, melihatnya, walaupun dia merasa, walaupun dengan sesuatu yang sifatnya bagian kecil dari kesenangan ini. Hadhihi hiya a'zamul ladzat. Maka ini adalah kesenangan yang paling besar. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa inna mithqala dzarratin min hadhihi al-ladzah la yu'dalu wa la yusawa wa la yuqaranu bi amthalil jibali min ladzatid dunya, atau kama qala. Sesungguhnya sedikit dari jenis kesenangan ini tidaklah bisa dibandingkan, tidaklah bisa disamakan dengan permisalan walaupun itu sebesar gunung dari kesenangan duniawi. Wa yunabbih Ibnu Qayyim tanbihan jamilan jiddan fayaqul, dan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan dengan peringatan yang indah. Beliau mengatakan, yubayyinu fihi 'azamatal iman, yang beliau menjelaskan dengannya betapa agungnya keimanan. Qal, beliau mengatakan, walidzalika kana mithqalu dzarratin min imanin billahi wa rasulih yukhallisu minal khuludi fi daril alam, yani naril jahim. Hadha syai'un qalil, فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها إنه شيء لا يمكن وصفه ووصف لذته وطعمه. Beliau mengatakan, oleh karena itu, walaupun seberat ataupun sesuatu yang kecil dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan yang sedikit dan kecil itu
bisa menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan di darul alam, yaitu di neraka jahim, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya kecil. Sebagian kecil atau sesuatu yang sangat kecil dari keimanan bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di neraka. Maka bagaimana apabila dengan keimanan tersebut seorang bisa menyelamatkan dirinya dari masuk ke dalam neraka? Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa disifati dengan sifat dari kesenangan dan rasa nikmat padanya. أكثركم يعرف حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة. Mayoritas kalian mengetahui hadis tentang orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. عنده مثقال ذرة شيء قليل جدا من الإيمان. Pada dirinya ada sesuatu yang sangat kecil dari keimanan. وعنده معاصٍ كثيرة جدا. Dan pada dirinya ada banyak dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. يعذب في النار. Yang dia dengannya diazab dengan neraka. ولكنه لا يخلد فيها. Akan tetapi dia tidak kekal padanya. ما الذي منع خلوده في النار؟ Apa yang mencegah dia untuk kekal di neraka? مثقال ذرة من إيمان. Yaitu sesuatu yang kecil dari keimanan. يمنعه من البقاء في النار فيخرج إلى الجنة. Yang sesuatu yang kecil tadi menghalangi dari dikekalkan di neraka dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. مثقال الذرة أقل من هذا. Jadi mithqal dzarrah, sesuatu yang kecil itu lebih kecil dibandingkan ini. Kalau seorang mendekatkan jempol sama jari telunjuk. يجعلك تذهب الجنة بعد أن تعذب في النار. Maka sesuatu yang sangat kecil ini menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka. إن لم تلق الله إلا بمثقال ذرة. Ketika engkau tidak berjumpa dengan Allah kecuali hanya membawa sebagian kecil dari keimanan ini. فكيف بمن معه إيمان كبير جدا؟ كيف يكون عظمة هذا الإيمان وأثره ولذته وسروره وطعمه؟ Maka bagaimana kalau itu yang engkau bawa adalah sesuatu dari keimanan yang besar, maka engkau akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. قال بعض العارفين من العباد العابدين. Berkata sebagian arifin dari kalangan ubad, dari kalangan ahli ibadah, من قرت عينه بالله قرت به كل عين. Barang siapa yang seorang itu merasa sejuk matanya dengan Allah, maka dia akan merasa sejuk dengan segala sesuatu. قرت عينه أي طابت حياته وسروره ونعيمه بالله وعبادته. Mana qarrat ainuhu, yaitu seorang jiwanya itu senang dan gembira dengan mengenal Allah. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. Dan barang siapa yang dia tidak merasa tenang dengan Allah, maka jiwanya itu akan terputus dari dunia dan dia akan mendapatkan kerugian demi kerugian. بعض الناس لم يرزقه الله دنيا كثيرة. Sebagian manusia dia tidak mendapatkan rizki yang banyak. لكن رزقه لذة الطاعة والإيمان وحلاوة المناجاة للرحمن. Akan tetapi Allah memberikan kepadanya rizki berupa kelezatan, kesenangan beribadah, kesenangan keimanan. فقلبه طيب وحياته مطمئنة أنه يعيش مع الله عز وجل. Maka hatinya merasa tenang, kehidupannya juga tenang, bahwasanya dia hidup bersama Allah. فهذا تسر الأنظار بالنظر إليه. Maka orang yang seperti ini, orang yang melihatnya akan senang dengannya. لأنهم يرونه في عيش طيب وحياة فيها الإقبال على الله. Maka karena orang-orang melihat dia sebagai orang yang berada dalam kehidupan yang baik dan dia orang yang sibuk dengan beribadah kepada Allah. أما من لم تقر عينه بالله ولم تطب حياته بعبادة الله ولم يقتنع بما أعطاه الله. Adapun seseorang yang dia tidak merasa tenang dengan Allah, kehidupannya tidak tenang dengan Allah, dan dia tidak menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, فإن نفسه تتقطع من الألم والحسرة كلما رأى الدنيا مع الناس. maka hatinya itu akan merasa sakit, akan merasa patah hati ketika dia melihat manusia mendapatkan bahagian dari dunia.
فتجده يتألم ويتحسر ويتضجر لما يراه من أحوال الناس في الدنيا. Sehingga dia merasakan kesempitan, merasakan rasa sakit di dalam hatinya ketika manusia mendapatkan bagian dari dunia. فينتقد هذا أنه مبذر وأنه لا يستحق هذا المال. Akhirnya dia mengkritik yang ini dia orangnya mubadzir, yang itu dia nggak berhak untuk mendapatkan harta ini. أحيانا يسيء الظن بربه Dan terkadang seorang berburuk sangka kepada Rabb-Nya. ويرى أنه أولى بهذا المال من فلان وفلان. Dan dia meyakini dia lebih berhak atas harta dibandingkan fulan atau fulan. وتارة يتابع ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان فتتولد الحسرات في قلبه التي تضره ولا تنفعه. Dan terkadang seseorang mengikuti keadaan si fulan dan si fulan, bagaimana keadaan dia, sehingga akhirnya akan melahirkan rasa sakit di dalam hatinya sehingga dia mendapatkan kerugian demi kerugian. أما من كان عيشه مع الله عز وجل فإنه لا يبالي ما فعل الناس. Akan tetapi seorang yang hidup bersama Allah, dia merasa dekat dengan Allah, dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di antara manusia. اللذة الحقيقية يكفي في فضلها وشرفها أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. Kesenangan yang hakiki yang ada di dalam hati seorang akan mencukupkan dirinya dari rasa sakit yang diperoleh ketika seseorang terlewatkan darinya dari bahagian dunia. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, وهذا موضع الحاكم فيه الذوق، يعني لا يمكن أن يتكلم الإنسان عنه باللسان، إنما يجده الإنسان في قلبه ويشعر به. Ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya dan tidak bisa diungkapkan dengan lisannya. وهذا موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم، لا مجرد لسان العلم. Maka ini adalah maudhu'ul hakim, yaitu tempat al-hakim, المعيار المقياس الذي يضبطه ويبينه. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur perasaan yang ada di dalam hatinya, bukan semata-mata dengan lisannya atau mengetahuinya. بمعنى أن هذا الأمر لا يمكن شرحه وتفصيله في مسائل العلم كما نشرح مسائل الطهارة والصلاة. Maksudnya bahwasanya permasalahan ini tidak cukup atau tidak mungkin seorang menjelaskannya, menggamblangkannya seperti seorang menjelaskan dengan permasalahan ilmu, seperti seorang menjelaskan tentang hukum-hukum taharah, hukum salat dan semisalnya. Wa innama huwa amrun wijdaniyun syu'uriyun yash'uru bihi al-'abidu al-muta'alliqu qalbuhu billah wa la yastati'u al-insanu an yu'abbira anhu bilisanil ilm. Hanya saja ini adalah sesuatu yang didapati seorang insan di dalam hatinya, sehingga tidak bisa dijelaskan dan diungkapkan atau digambarkan dengan lisanul ilm, dengan bahasa ilmu. Al-uns wal-ladzah wa tib al-'aish alladhi yajiduhu al-'abidu sahibul ladzati al-haqiqiyyah amrun la yumkin wasfuhu. Rasa ketenangan, rasa kesenangan, rasa kenyamanan yang ada di dalam hatinya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disebutkan bagaimana sifat-sifatnya. Kana ba'dul 'arifin yaqul, sebagian arifin mereka mengatakan, masakinu ahli dunya kharaju min ad-dunya wa lam yadhuqu tiba na'imiha. Orang-orang miskin dari ahli dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan mereka tidak merasakan bagaimana bagusnya kenikmatan dunia. Fayuqalu lahu wa ma hu, maka dikatakan kepada dia, fayaqul apa maksudnya? Fayaqul mahabbatullahi wal unsu bihi wasyauqu ila liqa'ihi wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Maka ia menjawab, yaitu kecintaan kepada Allah, merasa senang dengan Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Qala akhar, yang lain mengatakan, atyabu ma fid dunya ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Sesuatu yang paling baik dari dunia ini adalah mengenal dan cinta kepada Allah. Wa atyabu wa aladdu ma fil akhirati ru'yatuhu wa sama'u kalamihi bila wasitah. Dan sesuatu yang paling menyenangkan di akhirat yaitu
melihat kepada Allah, mendengar kalamnya tanpa ada perantara. وقال آخر من الذين ذاقوا اللذة الحقيقية. Dan berkata yang lain dari orang-orang yang dia merasakan kelezatan dan kesenangan yang hakiki, والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. Wallah, demi Allah, sesungguhnya telah melewati pada hati ini waktu-waktu yang aku katakan padanya, andaikan ahlul jannah mereka berada dalam keadaan seperti ini, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. عندما يعبد الله هذا النوع من الناس ويتذلل ويخضع ويبكي بين يدي الله يجد لذة عظيمة لا يمكن وصفها. Ketika seorang yang merasakan kesenangan dengan jenis ini, dia beribadah kepada Allah, dia tunduk, dia pasrah kepada Allah, dia menangis karena Allah, dia merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan di dalam hatinya. هذا يسميه ابن القيم نعيما معجلا، جنة معجلة. Maka yang seperti ini diibaratkan, diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dengan jannah muajjalah, yaitu surga yang disegerakan. لذة في الدنيا يذوقها الإنسان وهي من الجنة. Kelezatan yang dirasakan oleh seorang manusia yang merupakan jenis kelezatan atau kesenangan surga. عندما يشعر العابد بهذه اللذة يقول إن كان في الجنة مثل هذه اللذة فإن أهل الجنة في عيش طيب. Seorang yang merasakan kelezatan ini, ketenangan di dalam hatinya tadi, maka dia mengatakan, andaikan penduduk surga merasakan kesenangan seperti ini, kesenangan tatkala seorang beribadah, maka sungguh penduduk surga berada pada kehidupan yang bahagia. هذا يا إخوان من أراد أن يعرفه. Maka jenis ini, wahai ikhwah, barang siapa yang ingin untuk bisa mengetahuinya, أمثل لكم بمثال خسيس ليس جيد. Aku memberikan permisalan dengan permisalan yang sensitif, bukan hal yang baik. المقصود فيه واحد وهو تعلق القلب بالشيء. Yang dimaksudkan di sini hanya satu, yaitu bagaimana hati itu terikat atau bergantung dengan sesuatu. فإنك ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح. بعض الناس يكون عنده محبة لشخص محبته عذاب للقلب والروح. Sebagian manusia, engkau melihat padanya ada rasa cinta di dalam hatinya, bahkan sampai tingkatan dia merasakan tersiksa dengan cinta itu. هذه المحبة والتعلق يكون سببا للذة يتمنى ألا يفارق صاحبها. Kelezatan ini, kesenangan atau kecintaan di dalam hatinya tadi, yaitu sesuatu yang sangat dia rasakan secara dalam, yang dia tidak ingin berpisah dari siapa yang dia cintai. وانظروا إلى من تعلقت قلوبهم وإلى من تعلقت قلوبهن بهذه المقاطع الخسيسة القذرة التافهة التي تنشر الآن وصار يتعلق بها كثير من المسلمين والمسلمات. Maka sebagai contoh, lihatlah kepada orang-orang yang hatinya itu terikat, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita, hatinya itu terikat dengan potongan-potongan video yang banyak tersebar di tengah-tengah kita sekarang ini. ما اسمهم أنا لا أعرف اسمائهم هؤلاء الذين نعم أنا لا أعرفهم ولا أعرف أسماءهم الحمد لله. Beliau ingin menyebutkan contoh nama, tapi beliau nggak tahu gitu. Maksudnya seperti video-video, misalkan potongan video musik Korea atau yang semisalnya. والله لا أعرف أسماءهم ولا أشكالهم بفضل الله ولا أصواتهم. Jadi alhamdulillah beliau bersyukur tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal suaranya, bentuknya seperti apa. ونسأل الله ألا يبتلينا وألا يبتليكم بحب هؤلاء. Dan semoga Allah tidak memberikan musibah kepada kita dengan mengenal atau mendengar dari mereka. فإن التخلص من مثل هؤلاء ليس سهلا إلا على من صدق الله وأقبل عليه. Karena seorang ingin membebaskan dirinya dari kecintaan kepada hal-hal itu
itu sesuatu yang berat kecuali mereka yang Allah berikan pertolongan kepadanya. فقد ينتسب الرجل أو تنتسب المرأة إلى الصلاح والعلم فإذا ابتليت بهذا مرض قلبها. Terkadang seorang yang dinisbahkan kepada ilmu dari kalangan mereka orang-orang yang saleh, ketika hatinya sudah terikat dengan hal-hal itu tadi, maka akan menjadi sakit hatinya. إلى حد وحال أنه إذا ضاع هذا يوم أو حرمت منه يوم صارت مشكلة كبرى في البيت. Sampai pada tingkatan ketika HP-nya misalkan diambil atau hilang satu hari saja dari tangannya, itu dia merasakan ini sudah masalah besar. وهذا من أخطر الأشياء. Maka ini termasuk dari hal-hal yang paling berbahaya. التي تحتاج إلى علاج قوي واستعانة بالله وبذل الأسباب. Yang butuh untuk seorang benar-benar serius di dalam mengobatinya dan meminta pertolongan kepada Allah dan menempuh sebab-sebabnya. اللذة الحقيقية بالله فتح من الله. Maka kesenangan hakiki seorang mengenal Allah ketika bersama Allah, ini adalah sesuatu yang merupakan pemberian dari Allah. وعدمها عقوبة من الله. Dan tidak adanya kesenangan tersebut adalah bentuk hukuman dari Allah. قال بعض السلف, berkata sebagian salaf, ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. Tidaklah setiap hamba melainkan dia memiliki dua mata di wajahnya yang dengannya dia melihat kepada perkara dunia, dan dia memiliki dua mata di dalam hatinya yang dengannya dia melihat perkara akhirat. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به man la asdaqa minhu haditha. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka dua mata yang ada di dalam hatinya, sehingga dengannya dia akan melihat dari kelezatan dan kenikmatan yang tidak pernah dia bayangkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. وإذا أراد به غير ذلك يعني سوءا تركه على ما هو عليه ثم قرأ أم على قلوب أقفالها. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hamba itu berada dalam keadaan yang dia berada di atasnya. Kemudian para salaf itu membaca am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati-hati yang telah terkunci. فالعلم النافع هو العلم المثمر للذة. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa kesenangan, kelezatan. يجد العبد به قربا من الله وعبادة وتواضعا واستكانة. Yang dengannya seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan dia bisa lebih rendah diri karena Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Wa amma man arada Allah man lam yurid Allah bihi khairan fa innahu yatruku qalbahu muqfalan la yadhhabu ila al-ladhati al-haqiqiyyah bil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Adapun seorang yang Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan hatinya dalam keadaan terkunci sehingga dia tidak bisa merasakan kelezatan yang hakiki tersebut dengan beribadah kepadanya. Qul Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walau lam takun lil qalbi al-mushtaghil bi mahabbati ghairi Allah al-mu'rid 'an dhikrihi al-'uqubah إلا صدأه وقسوته وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة." Andaikan tidak ada bagi hati yang sibuk dengan cinta kepada selain Allah, berpaling dari berzikir kepadanya, andaikan tidak ada hukuman pada jenis hati ini, kecuali hati itu menjadi keras, hati itu menjadi kaku,
kosong dari tujuan dia diciptakan, maka andaikan tidak ada uqubah kecuali hanya itu, maka cukuplah itu sebagai uqubah atau hukuman. Soal. Pertanyaan. Hal tujadu ladzatun haqiqiyyatun fid dunya? Apakah kesenangan hakiki itu ada di dunia ini? Arafna al-ladzat. Kita mengenal kelezatan. Wa anwa' al-ladzat. Dan jenis-jenis kelezatan. Fal-ladzatul haqiqiyyah al-kamilah an-nafi'ah hiya ladzatul qulubi wal arwah. Ladzatul unsi billahi wa ta'atih. Maka kesenangan yang hakiki, yang sempurna, yang bermanfaat, yaitu kesenangan yang ada di dalam hati dan ruh, dan merasa senang dengan Allah dan senantiasa taat kepadanya. Amma al-ladzatul jasadiyyatul hissiyyah, adapun kesenangan yang sifatnya jasadi atau jasmani ataukah hissi, wal ladzatul wahmiyah bil amri wan nahi ta'azum, dan kesenangan yang sifatnya hanya sangkaan semata dalam hal perintah ataupun larangan, fahiya wa in kana yahsul lil insani biha naw'un min ar-rahati was-surur wa daf'i al-alami wad-dhiq, walaupun seseorang dia mendapatkan dengannya sebahagian dari rasa nyaman, rasa tenang dan kegembiraan, dan hilang darinya sebagian dari rasa sakit dan rasa sempit, lakinnahu laysa kamilan wala tamman, akan tetapi tidaklah dia mendapatkan dengannya sesuatu yang sifatnya sempurna dan lengkap. Fala yakhlu min ta'abin wa alamin fil 'adah, sehingga pasti dia adatnya, biasanya dia tidak akan selamat dari rasa sakit dan rasa lelah. Wa qad takunu al-ladzatu muharramatan fata'qubuha min al-mafasidi wal alam ma yunsi al-'abda hadhihi al-ladzah. Dan terkadang kesenangan itu sifatnya sesuatu yang diharamkan, sehingga dengannya seorang mendapatkan mafsadah, mendapatkan rasa sakit yang menjadikan manusia itu lupa dengan kesenangan yang dia rasakan awalnya tadi. Wa in kana qad yahsulu min ba'd an-nas mughalatatun wa mukhada'atun li nafsihi fi hadhihi al-ladzat kama sayati ma'ana insyaallah. Dan walaupun terkadang seorang merasakan dengannya adanya kesalahan ataupun ketidaksesuaian di dalam dirinya ketika merasakan kelezatan itu. Wa ala hadha fal-ladzatul ukhrawiyyah al-jannah wa ru'yatullah 'azza wa jalla hiya al-ladzatul kubra ad-da'imah allati la tanqati'. Oleh karena itu, kesenangan akhirat yaitu surga dan melihat kepada Allah, maka itu adalah kesenangan terbesar yang kekal dan tidak akan terputus. Walakin hadhihi al-ladzah la yumkinu lil 'abdi an yadhuqaha illa idza dhaqa al-ladzata al-musilata ilayha fid dunya. Akan tetapi kesenangan ini tidaklah bisa digapai oleh seorang hamba melainkan dengan dia merasakan kelezatan di dunia yang bisa mengantarkan kepadanya. Wa hiya rahatul qalb wa usruruhu wa unsuhu billahi jalla wa ala wa tuma'ninatuhu bi ta'atihi. Yaitu ketenangan yang ada di dalam hati, kebahagiaan, kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa tenang ketika taat kepada Allah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fal ihsan, maka al-ihsan fi ibadatillah, fi al-ihsan ila al-khalq umuman. Ihsan dalam beribadah kepada Allah ataupun berbuat baik kepada sesama makhluk secara umum. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد, maka ihsan itu memiliki balasan yang disegerakan dan ini sesuatu yang pasti. والإساءة لها جزاء معجل ولا بد, dan perbuatan buruk itu memiliki balasan yang disegerakan dan ini sesuatu yang pasti juga. ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدره بانفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته. Dan andaikan tidak ada balasan bagi seorang yang berbuat baik kecuali rasa lapang di dalam dadanya, rasa terbuka di dalam hatinya, kegembiraan,
kesenangan yang dia dapatkan ketika dia bermuamalah kepada Rabb-nya, ketika dia melakukan ketaatan kepadanya, mengingatnya, dan dia merasakan kenikmatan di dalam ruhnya dengan mencintai Allah. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية. Maka kata Ibnul Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah يقول, beliau mengatakan, إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. sesungguhnya di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. قد حكى ابن القيم عن شيخه أشياء كثيرة من هذا الباب. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan dari syekhnya dalam bab ini sesuatu yang sangat banyak. إن يسر الله في الوقت ذكرنا بعضا منها. Apabila dimudahkan pada sebagian waktu yang ada, kita akan menyebutkan sebagiannya. ثانيا عندنا سؤال. Yang kedua, ada pertanyaan juga. كيف تعامل الإسلام مع هذه اللذات المتنوعة؟ Bagaimana sikap Islam terhadap kesenangan-kesenangan ini? من عرف دين الإسلام معرفة حقيقية. Barang siapa yang mengenal Islam dengan pengetahuan yang hakiki, عرف أن دين الإسلام هو أكمل دين وأشمل دين جاء باللذات الحقيقية النافعة. maka dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling mencakup segala hal, yang datang dengan kesenangan-kesenangan yang hakiki yang bermanfaat. فلم يحرم أحدا من لذة نافعة. فلم يحرم أحدا من لذة نافعة. Sehingga tidak akan menghalangi seorang hamba dari kesenangan yang bermanfaat. وعلم أنه لا دين سوى هذا الدين. Dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada agama yang seperti ini kecuali hanya agama ini, yaitu Islam. جاء بالمسرات واللذات والنعيم على جهة الكمال والشمول. Agama ini datang dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang sempurna dalam hal ini. ومن امتلأ قلبه بالإيمان وحب الله وطاعته وجد أنواعا متعددة من اللذات والنعيم. Maka barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keimanan, dengan mencintai Allah dan taat kepadanya, maka dia akan mendapati berbagai jenis dari kesenangan dan kenikmatan yang ada. ووجد أن هذه اللذات خالية من مشاعر الآلام والأحزان والشقاء. Dan dia akan mendapati bahwasanya kesenangan yang ada ini adalah kesenangan yang kosong, yang terbebas dari segala bentuk rasa sakit dan kesedihan dan kesulitan. من عرف الشريعة الإسلامية أو قرأ عنها قراءة جيدة. Barang siapa yang mengetahui syariat Islam atau membacanya dengan bacaan atau membaca dengan yang baik, سيتضح له أنها لم تهمل أي نوع من أنواع اللذات النافعة. maka dia akan mengetahui bahwasanya Islam ini tidaklah melewatkan dari satu hal, dari satu jenis dari jenis-jenis kesenangan yang hakiki. ولكن الشريعة جعلت هذه اللذات مبنية على قواعد المصالح والمفاسد والمنافع والمضار. Hanya saja syariat ini datang dibangun, hanya saja syariat ini menjadikan kesenangan itu dibangun di atas kaedah-kaedah mana yang mendatangkan maslahat, mana yang mendatangkan madharrah, atau mana yang mendatangkan manfaat atau yang mendatangkan madharrah. Wa mura'atil ajili wal ajili wal baqi wal fani. Dan menjaga dari akibat baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Demikian pula sesuatu yang akan tetap ada atau sesuatu yang akan sirna. Fima yasluhu lil fardi wa lil jama'ati fi kulli dhalik. Pada apa yang baik, yang cocok bagi setiap individu ataukah sekelompok orang ataukah jamaah dalam hal itu semuanya. Faja'atil ladzatul mutanawwi'atu bina'an 'ala syar'i hakimin khabirin subhanahu. Maka kesenangan-kesenangan ini datang dalam berbagai bentuk, dibangun di atas syariat dari Allah yang Maha Hakim dan Maha Khabir. Hakim, khabir bima yuslihul bilad wal ibad. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijak, Maha mengetahui
dengan apa yang baik, yang terbaik bagi hamba dan negeri. فيها التوازن بين حاجات العبد في جميع الجوانب. Sehingga ada keseimbangan antara hajat kebutuhan hamba di dalam segala sisi. وفيها دفع المضار عنه. Dan padanya ada menghilangkan kemadaratan dari hamba. وفيها التوازن الأخلاقي فلا توجد لذة مضرة بالعبد أو بالآخرين. Dan padanya ada keseimbangan dari segi akhlak sehingga tidak didapati rasa kesenangan yang memadaratkan bagi hamba itu sendiri ataukah bagi orang lain. بخلاف اللذات التي ليست من الشرع. Berbeda dengan kesenangan yang tidak dibangun di atas syariat. من فهم هذا الدين الإسلامي فهما جيدا. Maka barang siapa yang memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang benar, أدرك أن لذات الجسد أهون اللذات. Maka dia akan mengetahui bahwasanya kelezatan jasmani ini adalah jenis kelezatan atau kesenangan yang paling ringan. وأدرك أن آلام الجسد أهون الآلام. Dan dia akan mengetahui bahwasanya rasa sakit yang sifatnya jasmani itu adalah rasa sakit yang paling ringan. ولكن بعض الآلام في الجسد تفيد العبد المسلم وتعطيه أجرا وتزيده قربا من الله. Akan tetapi sebagian dari rasa sakit tersebut memberikan faedah kepada seorang hamba yang muslim dan memberikan kepadanya berupa pahala. قد يتعب الجسد ويتألم ولكن النفس مسرورة. Terkadang jasad ini atau badan ini dia merasakan sakit, merasakan kesulitan, namun di satu sisi dia bergembira dengannya. والدرجة عند الله كبيرة. Dan derajatnya di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. كما أن بعض اللذات الدنيوية تعطي العبد قسطا من الراحة والسعادة. Sebagaimana sebahagian dari kesenangan duniawi memberikan kepada hamba rasa ketenangan. لكنها في العادة كالرذاذ. الرذاذ الذي مثل مروحة إذا كان فيه ماء. الرذاذ إذا كان المروحة مثلا فيها نوع من الماء بعض يخرج الماء يبرد الجسم. ما اسمه؟ الشيء الذي إذا كان مثل المكيف أو المروحة يكون فيها الماء يخرج يبرد الجسم. ini lezat dunia. كذا يعني نوع من اللذة لكنها سريعة الجفاف بسرعة يعني بس. Jadi terkadang kelezatan yang dirasakan dari kelezatan duniawi itu sesuatu yang sifatnya sementara, yang cepat berlalu. فهي تعطيك نوعا من الراحة ولكنها لذة لا تملأ ساحة النفس والقلب والروح بالأنس الحقيقي. Bisa jadi memberikan kelezatan, kesenangan pada hatimu, akan tapi itu hanya kesenangan yang sifatnya sementara baik pada hatimu ataukah pada ruhmu. لكن هذه اللذات إذا كانت لذات من الراحة المباحة فهي جائزة. Akan tapi kesenangan ini apabila kesenangan tersebut sifatnya atau mendatangkan kenyamanan, terkadang itu adalah sesuatu yang boleh. قد يستعين بها العبد الموفق على طاعة الله وعلى ما ينفعه من أمور دينه ودنياه. Dan terkadang seorang hamba dia mempergunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membantunya dalam perkara agamanya. لكن الأشمل والأعم والأكمل والأعلى والأبقى هي لذات النفس والروح والقلب. Akan tetapi kesenangan yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling luas dan yang paling kekal yaitu kesenangan jiwa dan ruh dan hati. بطاعة الله والأنس به. Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan cinta dengannya. وقد تغلب وتقوى لذة النفس على ألم الجسد فلا يشعر العبد بألم الجسد. Dan terkadang kesenangan yang dirasakan oleh jiwa itu lebih dominan, terkadang mengalahkan rasa sakit yang dialami atau dirasakan oleh jasad, sehingga terkadang seorang hamba tidak merasakan rasa sakit di dalam jasadnya. فكم هانت من مشاق ومصاعب لكثير من الصالحين أمام لذة القلب وسروره. Sehingga berapa banyak menjadi ringan rasa sempit, rasa sakit
yang didapati oleh banyak dari kalangan orang-orang saleh dibandingkan dengan kesenangan dan kelezatan yang ada di dalam hatinya dan kegembiraannya. ويتعجب المحرومون من ذلك. Dan orang-orang yang terhalangi dari kesenangan dan kelezatan ini, mereka heran dan kagum dengannya. ولم يعرفوا قدر اللذة التي يعيشها العبد المقبل على عبادة ربه المتلذذ بقربه من خالقه. Sehingga mereka tidak mengetahui kadar betapa besarnya kelezatan, kesenangan yang mereka hidup padanya. Seorang hamba yang dia senantiasa menghadap kepada Allah, menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, yang dia merendahkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada ciptanya. كثير من الناس إذا علم أننا نقوم أو أن هناك من المسلمين من يقوم الليل من الساعة 10 أو 12 إلى الفجر يتعجب كيف ذلك. Banyak dari kalangan manusia, dari kalangan kaum muslimin, ketika mereka mendengar ada sebagian yang mereka melakukan salatul lail dari tengah malam sampai di Ramadan. Di Ramadan ya. Jadi ada yang mengerjakan salat tarawih misalkan dari jam 12 sampai jam 4. Kadang mereka kagum, kok bisa? مع أنهم يجلسونهم في لذاتهم ودنياهم ساعات طويلة. Padahal mereka ini yang mengatakan tadi, yang heran tadi, mereka juga biasa duduk dengan kesenangan mereka sendiri itu dalam waktu yang panjang. كثير من الناس والنساء يتعجبون إذا أخبرتهم أنه ليس في بيتك تلفاز. Sebagian orang, sebagian wanita, mereka heran ketika diberitakan di rumahmu nggak ada televisi. كيف تعيشون؟ Gimana bisa hidup nggak ada TV? كأنه قد انقطع عنا الأكسجين. Oksigen. Oksigen, mahal oksigen. Nah. Jadi terkadang mereka gimana bisa hidup kalau nggak ada televisi? Televisi itu ibaratnya oksigen. Kalau nggak ada oksigen ya nggak bisa hidup. كذلك كثير من النساء اللاتي لم يوفقن للحجاب إذا نظر إلى أخواتنا وأمهاتنا بكامل حجابهن يتعجبن كيف تستطيع هذه أن تغطي وجهها. Sebagian mereka, para wanita yang mereka belum memakai hijab, terkadang mereka kagum, terkadang mereka heran dengan wanita-wanita kita yang mereka menutup auratnya berhijab dengan hijab yang sempurna. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? لأنها تزعم وتعتقد وتدعي أنه لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يغطي وجهه في الخروج إلى الشارع وكذا لا يستطيع التنفس جيدا إلى آخره. Karena sebagian mereka mengira, mereka meyakini bahwasanya seorang wanita itu bagaimana bisa dia menutup semua wajahnya, kemudian dia keluar, dia berjalan, pasti akan ada kesulitan-kesulitan, misalnya bagaimana nanti dia bernafas atau yang semisalnya. جاء كورونا فقال bisa. Ketika datang corona baru terjawab, oh ternyata bisa. Tidak kagum. Nah, dia tidak kagum lagi. La tata'ajjabu, yumkin. Sehingga mereka sudah enggak heran lagi. Berarti ini mungkin pakai hijab bisa nafas. Faqatta ar-rijalu wan-nisa'u was-sigharu wal-kibaru wujuhahum. Sehingga akhirnya semua orang, laki-laki, wanita, dewasa, anak-anak, mereka menutup wajahnya, memakai masker. Dan akhirnya para wanita setiap harinya mereka menutupi wajahnya, yaitu memakai masker. Jadi kalau mau minum tinggal dibuka maskernya. Jadi mereka dahulu bingung gitu. Itu wanita kalau pakai cadar, pakai hijab, gimana makan, gimana minum. Nah sekarang mereka tahu, seperti orang pakai masker, gimana dia mau minum. Oh ternyata seperti ini. Tarfa' qalilan, tidak lebas. Nah, ini diangkat sedikit. فهذا من الأمور التي تدل على أن الموفق للذة من وفقه الله. Maka ini diantara perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya seorang yang mendapatkan taufik dari Allah, dialah yang akan merasakan bagaimana kesenangan. وأنه لا عجب أن يذوق العابد الموفق لذة لا يجدها المحرومون. Sehingga dia tidak heran lagi bagaimana mereka orang-orang yang bisa mendapatkan kesenangan, kelezatan ketika beribadah
dibandingkan mereka orang yang terhalangi dari mendapatkan kesenangan itu. وهكذا العكس فقد تقوى وتغلب وتطغى آلام النفس والقلب على لذات الجسد فلا تكون للذات الجسد أي طعم وقيمة. Sehingga demikian pula kebalikannya. Terkadang karena begitu besarnya rasa sakit yang dialami oleh jasad, oleh jasmani seorang insan, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan kelezatan dan kesenangan di dalam hatinya. فيعيش الشخص في نظر الناس متمتعا متلذذا باللذة الجسمية الجسدية أو الخيالية الوهمية. Sehingga terkadang seorang dia hanya melihat kesenangan orang itu secara lahirnya saja. Dia melihat kesenangan dalam hal badannya, jasmaninya, namun dia tidak merasakan, melihat bagaimana kesusahan dan kesulitan yang ada di dalam hatinya. ولا سيما مع انتشار وسائل التواصل. Terlebih ولا سيما مع انتشار وسائل التواصل يظهر لكثير من الناس أن فلان متمتع أن فلانا متمتع متلذذ بحياته وسعيد. Bersamaan dengan zaman kita sekarang ini, begitu menyebarnya media sosial, sehingga terkadang seorang melihat orang lain dia di atas kesenangan, di atas kenikmatan, padahal dia tidak tahu hakikat yang ada di belakangnya. وهم في قمة الشقاء والتعاسة. Dan mereka mendapatkan begitu banyak dari kesulitan dan kesempitan. اللذات الدنيوية قد تكون سببا لنوع من السعادة. اللذات الدنيوية قد تكون سببا لنوع من السعادة واللذة. Kelezatan atau kesenangan duniawi terkadang bisa mengantarkan kepada kesenangan dari sisi jiwa dan agama. ما لم تعارضها آلام أشد وأقوى. Selama tidak bertentangan atau tidak mengantarkan kepada kesengsaraan yang lebih berat. والآلام سبب للتعاسة والشقاء ما لم تعارضها لذات أشد وأقوى. Dan rasa sakit itu akan mengantarkan kepada kesengsaraan dan kesedihan selama tidak dihadapi dengan kelezatan ataupun kesenangan ruh yang lebih kuat. وهنا يأتي العقل والحكمة والتوفيق من الله جل وعلا. Maka dari sinilah datang hikmah seorang akalnya bagaimana dan bimbingan dari Allah. فالموفق هو الذي يوازن ويقايس بين اللذة الأعظم والأدوم والأفضل وبين اللذة الأقل. Maka seorang mukmin yang berakal dia akan menimbang mana di antara kesenangan-kesenangan tersebut, mana kesenangannya yang lebih besar, yang lebih kekal dibandingkan kesenangan yang lebih ringan dan lebih cepat hilang. وبين اللذة والألم. Dan demikian pula menimbang antara kesenangan dan rasa sakit. فيتحمل ويصبر على الألم لأن لذته في الدنيا وفي القلب وفي الآخرة أعظم وأدوم. Sehingga dia bisa lebih bersabar, lebih kuat menghadapi rasa sakit karena dia merasa bahwasanya kesenangan yang akan dia dapatkan itu jauh lebih besar, baik kesenangan di dunia ataupun kesenangan nanti di akhiratnya. هذا بعض ما أردنا الكلام عنه في هذا اللقاء، ونسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم لذة الطاعات وحلاوة المناجاة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Maka ini adalah beberapa pembahasan yang ingin aku sampaikan di pertemuan ini. Maka aku meminta kepada Allah dengan karunia dan kemuliaannya agar mengkaruniakan kepada kita kesenangan dan kelezatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. سأعطيهم 10 دقائق الآن بقي لي وسأخذها في العصر الدين أو العشاء. Jadi waktunya kan ini masih 10 menit ya. Kan dijadwal sampai setengah 12, berarti masih 10 menit. Ini kata beliau nanti disimpan buat ba'dal asar atau nanti ba'da maghrib. Setuju. Wa illa duduk. Atau kalau mau dah duduk aja kita sampai setengah 12. Hah? Setuju? Tafadhalu hafizakumullah. Kita ajukan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan atau sesi yang berikutnya.